Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai dengan catatan Kanduru. Ini catatan Kanduru ini akan berseri ya. Berseri dari seri 1 ini seri 1. Jadi mungkin nanti minggu depan ataupun beberapa hari sambil ngabuburit, orang Sunda bilang ngabuburit, kita akan masuk ke materi selanjutnya ataupun catatan Kanduru yang selanjutnya. Sambil nunggu teman-teman yang ada di atau masih belum bergabung, kita akan memulai saja karena banyak yang kalau kita ini mundur nanti banyak sekali materi yang harus kita jelaskan. Adapun Anda pun mendapatkan kesempatan untuk ikut tryout juga, tryout hari Minggu untuk teman-teman tanggal 10, yaitu untuk latihan. Saya mengambil beberapa materi, yang materinya itu dari mulai semua kompetensi sampai dengan wawancara. Nanti kita coba untuk membuat atau menganalisis soal. Jadi teman-teman yang sudah pernah tahun sebelumnya ikut P3K, silahkan menuliskan secara pribadi kepada saya supaya nanti saya bisa menuliskan beberapa soal yang terkait dengan itu. Oke, kita masuk kepada catatan. Catatan itu merupakan bentuk lain dari field report atau catatan lapangan yang saya akan berikan pada teman-teman sekalian. Nah, ini kita mulai akan sangat panjang sekali materi catatan ini karena kita akan terus maraton sampai dengan mendekati ujian. Teman-teman pun silahkan untuk melihat materi ini secara berulang-ulang. Nanti ada di Himba Kanduru. Silahkan Anda boleh melihat ya, boleh melihat, boleh diulang-ulang. Dan mungkin juga nanti saya memberikan materi-materi yang sifatnya offline. Sifat offline itu tidak ada di materi ini atau materi Zoom, tetapi saya berikan di YouTube-nya. Itu ada juga nanti materi. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama sebenarnya yang harus Anda kuasai bukan hanya auskultasi, tetapi dari mulai inspeksi. Inspeksi tentunya adalah bagaimana itu Anda melihat seseorang, karena dari inspeksi Anda sudah bisa memperkirakan seseorang itu menderita apa. Itu dari inspeksi, ya. Kemudian yang selanjutnya palpasi. Palpasi biasanya inspeksi, palpasi, kemudian perkusi itu dilakukan oleh Anda supaya Anda mendapatkan data-data. Nah, apa yang kemarin keluar, saya hanya memberikan terkait dengan catatan saja. Yang kemarin keluar adalah auskultasi. Juga perkusi, ya, perkusi. Tapi saya mau bahas dulu tentang auskultasi. Tentunya pada kesempatan lain kita akan mencoba melakukan analisis ataupun melakukan materi pemeriksaan fisik. Karena materi ini adalah materi catatan saja, catatan dari kemarin ada tentang auskultasi. Yang pertama terhadap katup mitra. Lokasinya itu ditentukan, lokasinya itu di mitra itu di mana. Jadi pertanyaannya di mana lokasi untuk menentukan katup mitra, di sela iga keberapa atau iga sela iga keberapa atau interkostal keberapa, ya, sebelah kiri. Kemudian katup pulmonar itu adalah sela iga kedua kiri, katup aorta sebelah iga kedua
kanan, sebelah kanan ya, daerah katup trikus itu daerah peralihan corpus sterni dan processus sigmoides. Kalau ingat dari processus sigmoides, Anda akan paham atau akan ingat yaitu pada pemasangan NGT ya, pemasangan NGT. Pemasangan NGT pun termasuk ada ya, ada NGT pun ada di catatan saya bahwa NGT masuk ke materi yang harus Anda kuasai ya. Di NGT pun ada. Jadi yang pertama, catatan yang pertama adalah auskultasi. Nah, yang kedua, setelah auskultasi yang selalu ada adalah perkusi. Bunyi yang ditimbulkan dari perkusi apa? Bunyi yang ditimbulkan oleh perkusi itu apa? Misalnya Anda harus paham di rongga paru, misalnya di tulang, kemudian kalau di otot, bunyinya apa? Itu nanti besok kita akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik yang memungkinkan Anda paham. Ya. Jadi judulnya bukan pemeriksaan fisik secara teori, tapi nanti mungkin ataupun pertemuan yang akan datang diberikan tentang pemeriksaan fisik di uji K3K. Kemudian yang selanjutnya, suara napas. Nah, ini suara napas yang selalu ditanyakan kalau kemarin, kalau tidak salah saya pun membuat pola napas. Pola napas sudah saya buatkan di YouTube. Silahkan cek, ada di Bimbang Guru di YouTube-nya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya. Kemudian suara napas yang harus Anda kuasai adalah reos, kemudian ronhi, wheezing, dan pleuritis. Pleura friction rub. Ya. Nah, ini juga harus menjadi bagian yang harus Anda kuasai, karena kalau ada suara napas, gangguan, terutama misalnya ada ronhi, misalnya, maka Anda sudah bisa menentukan masalah. Pasiennya juga ada wheezing. Anda sudah bisa menentukan masalah dari suara napas. Jadi ada kata-kata atau clue dari suara napas ini itu menunjukkan adanya misalnya adanya gangguan bersihan jalan napas. Onhi ya, onhi. Pleuritis ada pleura itu ya, pada ada friction rub, ada pasien-pasien dengan friction ya, atau pleuranya itu mengalami peradangan, gesekan pada pleura itu menyebabkan pleuranya itu atau pasien mengalami kesakitan saat menahan bernapas, itu bisa menjadi pola napas. Jadi Anda harus melihat bagaimana kalau ada suara napas itu gunakan sebagai petunjuk. Jadi bukan hanya Anda menghafalkan lalu itu apa, pada pasien apa, misalnya pada pasien pneumonia, kemudian ronhi pada pasien apa, paru, wheezing, asma atau bronkitis akut, friction rub pada pasien peradangan pleura. Itu tidak hanya itu yang harus Anda kuasai, tetapi Anda gunakan suara napas ini sebagai clue untuk menentukan masalah. Ya. Sudah saya berikan materi kunci itu ada clue. Kalau misalnya ada retraksi itu masalahnya apa, kalau ada ronhi masalahnya apa. Itu sudah saya berikan di materi kunci. Kalau ada yang belum nanti saya berikan lagi ya, terutama di grup 3 ya. Jadi grup 4 ya. Nanti saya coba cek ya. Saya coba cek apakah sudah atau belumnya. Kemudian yang selanjutnya, auskultasi. Auskultasi itu bagaimana? Auskultasi
apa yang didengar pada saat melakukan auskultasi. Ya. Bagian-bagian dari stetoskop saat kita melakukan auskultasi. Bagiannya ada bel sama diafragma. Diafragma untuk apa? Bel untuk apa? Itu yang harus Anda kuasai. Di mana titik-titiknya? Itu juga harus Anda kuasai. Kalau di punggung ada berapa gerakan, ada berapa titik, kemudian setiap titik ekspirasi dan inspirasi dengan tujuan membandingkan kiri dan kanan. Ya, itu juga menjadi bagian teori yang harus Anda kuasai. Kemudian yang selanjutnya adalah bising usus, pun keluar normalnya 5-30 kali per menit. Ya, dilakukan pada 4 kuadran di bagian perut. Ya, kemudian penuh mendengarkannya setelah 1 menit dengan per menitnya normalnya 5-30 kali per menit. Kemudian kalau kurang, kemungkinan pasien mengalami ileus paralitik, konstipasi atau peritonitis atau obstruktif. Ya. Kemudian jika peritonitis dengan lebih dari normal, kemungkinan pasien adalah diare. Tapi kalau obstruktif biasanya normal ya. Obstruksi kolitis obstruktif. Kemudian selanjutnya ginjal. Kemarin ginjal, oh ya belum di sana. Kemudian ginjal bentuknya kiri dan kanan. Yang mana yang lebih tinggi? Ya, yang mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah yang mana? Yang kiri ya, yang kiri. Karena yang kanan terdesak oleh hati, di bawah hati ya. Sekitar 20% sama 20% curah jantung bersirkulasi setiap hari melalui ginjal. Di ginjal itu menyaring 20 sampai dengan 25% dari curah jantung. Setiap satu ginjal mengandung 1-4 juta neutron yang merupakan unit terkecil untuk pembentukan urin di glomerulus nephron. Ya. Kemudian kapiler glomerulus memiliki pori-pori sehingga dapat memfiltrasi air dan substansi seperti glukos, asam amino, urea, kreatin, dan elektrolit. Ya. Beratnya berapa, ada yang tahu? Cari ya beratnya, belum saya tulis di sini. Kemudian kondisi normal, protein ukuran besar dan set darah tidak difiltrasi. Bila urin terdapat protein atau protein urea, hal ini bertanda adanya cedera pada glomerulus. Rata-rata GFR normal pada orang dewasa 125 ml per menit atau 180 liter per 24 jam. Sekitar 99% filtrasi direabsorpsi ke dalam plasma dan hanya 1% diekresi melalui ion seperti ion hidrogen, kalium, amonia sebagai urin. Anda harus paham bagaimana volumenya berdasarkan berat badan, di mana berat badan itu di mana urin itu dan 0,5 kali sampai dengan 1 ml per berat badan per jam. Nah, itu Anda harus hitung sendiri. Ya, 60 berarti berat badannya 60, jadi kalau paling sedikit 0,5 kali 60 per jamnya berarti 30 cc per menit paling sedikitnya. Oke, kita lanjutkan. Ureter. Ini ureter, panjang ureter dewasa 25 sampai 30 cm dan diameter 1,25 cm. Dindingnya dibentuk 3 lapisan. Nah, teman-teman yang lain.
Tingginya dibagi 3, lapisan dalam mukosa, lengan, tengah, dan bagian luar. Kemudian obstruktif di ureter atau yang menyebabkan ureter bisa terlipat atau terlipat ya, atau batu ginjal dapat menyebabkan gerakan peristaltik yang kuat sehingga mencoba mendorong ke dalam kandung kemih yang menimbulkan nyeri yang disebut dengan kolik ginjal. Ya, ureter, bagian ureter. Kemudian yang selanjutnya kandung kemih. Kemarin ada kandung kemih, kapasitas kandung kemih yang kemarin volumenya berapa itu ada keluar tahun kemarin ya. Itu keluar kandung kemih tempat penampungan 400 sampai dengan 600 ml. Keinginan atau rangsang berkemih dirasakan apabila dalam kandung kemih berisi urin sebanyak 150 ml. Pengeluaran urin normal 300 ml urin kali misalnya kali kencing ya. Masalah eliminasi, retensi, penumpukan urin dalam bladder dan ketidakmampuan bladder untuk mengosongkan kandung kemih. Urin yang terdapat dalam bladder melebihi 400 ml, normalnya 250 sampai 400 ml. Hipertrofi prostat sebenarnya bukan hipertrofi, tapi hiperplasi, pembedahan, dan otot destruktor lemah yang lain. Itu bisa penyebabnya ataupun pada otot-otot destruktor yang lemah pun bisa menyebabkan inkontinensia. Ya. Oke. Kemudian masalah yang ada dalam eliminasi urin biasanya adalah bila seseorang mengalami ketidakmampuan atau sphincter eksternal sementara atau menetap untuk mengontrol pengeluaran urin. Yang pertama ada 2 jenis inkontinensia. Yang pertama stres inkontinensia, yaitu stres yang terjadi pada saat tekanan intraabdomen meningkat dan menyebabkan kompresi kandung kemih. Misalnya pada lansia, beliau batuk-batuk, mereka batuk-batuk dan akhirnya mengatur kencing-kencing. Atau juga misalnya kalau kayak maaf kalau kayak TV gitu ya, nunung suka ngompol itu kenapa? Ini sama aja berarti inkontinensia ya, inkontinensia karena stres ya. Karena dia tidak bisa menahan tekanan di intraabdomen, menyebabkan dia tidak bisa untuk menahan air kencing ya, tidak bisa menahan air kencing. Kemudian kedua urge ya, inkontinensia yang terjadi karena klien terdesak ingin berkemih atau tiba-tiba berkemih. Lain terjadi karena infeksi saluran kemih bagian bawah atau spasm bladder, overdistensi, peningkatan konsumsi kafein atau alkohol. Itu menjadi urge. Kemudian yang selanjutnya masalah eliminasi, enuresis, ketidaksanggupan menahan kemih, ngompol yang tidak disadari yang diakibatkan kemampuan untuk mengendalikan sphincter eksternal. Biasa terjadi pada anak-anak atau orang yang jompo. Atau penyebabnya biasanya takut keluar malam, kapasitas kandung kemih yang kurang normal, infeksi, dan lain-lain. Kemudian pola berkemih itu bedanya ada beberapa pola. Yang pertama ada frekuensi. Meningkatnya frekuensi berkemih tanpa intake cairan yang meningkat, biasanya pada sistitis atau peradangan pada kandung kemih, ada stres, dan pada ibu hamil. Jadi urgensi, perasaan ingin segera berkemih, dan biasanya terjadi pada anak-anak karena kemampuan sphincter yang untuk mengontrol yang kurang. Kemudian dysuria, rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih, misalnya pada infeksi saluran kemih, terutama
trauma, dan struktur uretra. Struktur itu lengket, ya, lengket. Trauma yang bisa disuri. Poliuria atau diuresis merupakan produksi urin yang melebihi norma tanpa mengikat intake cairan, misalnya pada pasien DM. Urinary suspension, keadaan di mana dia tidak memproduksi urin secara tiba-tiba. Anuria kurang dari 100 ml per 24 jam. Kemudian oliguria kurang dari urin 100 sampai 500 per 24 jam. Hitungnya gimana? Hitungnya tadi berdasarkan berat badan. 0,5 sampai 1 ml per kgbb per jam. Jadi kita tinggal hitung berapa tes per menitnya. Nyeri. Kalau nyeri biasanya disebabkan kalau skalanya 6 atau lebih kalau diuji kompetensi. Tetapi kalau tidak ada hal-hal yang lain, nyeri harus diutamakan. Karena nyeri merupakan tanda kardinal. Tanda kardinal adalah tanda selain tanda vital plus nyeri. Ya, tanda vital plus nyeri, bukan selain tanda vital plus nyeri, itu tanda kardinal. Nyeri merupakan suatu kondisi yang lebih dari sekedar sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Bahwa diingat, nyeri ini adalah sifatnya subjektif banget, ya, subjektif. Subjektif akhirnya bisa dirasakan oleh orang lain dan tidak bisa melihatnya. Sehingga kalau ada pasien masalah nyeri, evaluasinya pasien melaporkan, tapi tidak bisa mengobservasi nyeri itu. Melaporkan nyerinya berkurang, melaporkan nyerinya hilang. Itu hanya bisa melihat atau mendengar laporan pasien. Kemudian nyeri akut yang merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat menghilang, yang tidak melebihi 6 bulan dan ditandai dengan adanya peningkatan tegangan otot. Nah, nyerinya tidak lebih dari 6 bulan. Jadi kalau lebih dari 6 bulan adalah kronis. Kemudian nyeri kronis adalah nyeri yang timbul secara perlahan, biasanya berlangsung dalam waktu cukup lama, yaitu 6 bulan lebih. Ya. Yang termasuk dalam nyeri kronis adalah misalnya nyeri terminal. Ada pasien-pasien kanker yang mengalami palliative care, sindrom nyeri kronis, dan nyeri psikosomatis. Nggak punya duit, tiba-tiba jadi nyeri psikosomatis. Kemudian yang selanjutnya oksigen. Oksigen keluar tidak hanya penjelasannya, tetapi kemarin keluar cara menyimpannya. Kalau yang penjelasannya misalnya saturasinya sekian menggunakan apa, itu bukan ataupun tidak dijelaskan sekarang, nanti saya jelaskan kemudian. Banyak yang harus saya jelaskan kepada Anda. Kemudian gas medi disimpan dengan benar, dipasang dengan area berventilator cukup, area penyimpanan dan kompartemen. Lokasi yang benar dan aman menyimpan gas medi. Untuk menggunakan di rumah sakit medik harus dalam pipa minimum penyimpanan selama 7 hari. Jadi harus punya cadangan minimum 7 hari ya. Untuk rumah sakit yang menggunakan silinder individual, tabung penyimpanan minimum untuk 3 hari. Harus punya 3 hari itu. Jadi liquid atau tabung, bukan non liquid. Iklan nih, kalau ada yang perlu liquid oksigen, boleh bilang saya. Jualan. Tangki mempunyai segel seal utuh dan aman dari pemasok, jadi Anda datang. Nanti kalau saya ngirim berarti liquid ya, melalui tangki. Tangkinya nanti dikasih, dan nanti kalau sudah selesai kontrak, tinggalin tangkinya buat Anda. Pertanyaan kemarin pada saat zaman-zaman COVID awal-awal, teman-teman ada keluarga yang kekurangan oksigen di lembur atau di rumah, kurang oksigen. Dia nanya, saking saat itu oksigen itu kurang, dia nanya ke saya,
Katanya kalau ini ada oksigen, tapi oksigen untuk orang yang ngelas, bisa nggak untuk pasien yang COVID? Saya bingung kemarin, tapi ternyata tidak boleh. Beda dalamnya nggak boleh, nggak sama ya, nggak sama. Atau oksigen ini biasanya tukang ikan banyak punya oksigen, boleh nggak untuk medis? Nggak boleh itu. Untuk ikan atau untuk ngelas itu nggak boleh anak berikan kepada pasien manusia, nggak boleh. Pipa gas medik dipasang di dinding ya. Ini biasanya oksigen sentral ya. Anda tinggal memasang untuk humidifier-nya saja. Oke. Awal-awal saya bingung ditanya, karena pertanyaannya tidak ada sebelumnya. Pertanyaan di mana oksigen untuk pasien kelas, bukan untuk pasien untuk kelas, atau pasien untuk pasien bukan pasien untuk ikan itu bisa digunakan. Itu tidak ada penjelasan sebelumnya. Saya ketar-ketir itu ditanya oleh saudara karena kita kehabisan oksigen. Alhamdulillah kita masing-masing masih bisa hidup meneruskan kehidupan setelah teman-teman kita beberapa meninggal dunia. Untuk ruang pasien saat tidak tidur, ini pencahayaan, jadi satuannya ada lux, ya lux satuannya 100 sampai 200 lux. Pada saat tidur maksimum 50 lux. Ini ada di mana adanya? Adanya di syarat membuat rumah sakit, pendirian rumah sakit di Permen nomor berapa saya lupa lagi syarat. Kalau tahun sebelumnya ada tuh syarat pendirian rumah sakit. Kalau sekarang tahun kemarin tidak ada syarat mendirikan rumah sakit. Tapi bagi Anda yang mau mendirikan klinik, ini panduan. Saat tidur maksimum 50 lux, koridor maksimal 60 lux, tangga minimal 100 lux minimal ya, yang semuanya minimal ya. Yang tidur maksimal itu 50. Jadi kalau di kepercayaan kami orang Islam, tidur itu harus mematikan api. Kalau dulu kan api itu lampu atau apa ya? Lampu bukan listrik ya. Cempor sudah ya, itu harus dimatikan kalau menurut agama kami. Kemudian toilet minimal 100. Yang kita perhatikan adalah tangga itu minimal lebih tinggi dari koridor. Kalau bukan berarti kenapa koridor situ tunda 60, kalau tangga kan takut ada kecelakaan, kalau koridor membawa pasien tidak terlalu. Nah, jangan bayangkan koridor itu gelap, bukan film ya. Kemudian ada ini pun sama, ada kemarin ada 6 cara pemberian obat. Kalau tidak salah juga ada yang 7 sekarang. Saya lupa lagi ya. Nanti saya cari lagi. Tapi Anda harus paham minimal 6 tepat obat ya. Cek itu program terapi pengobatan dari dokter, menanyakan ada tidaknya alergi, menanyakan keluhan pasien sebelum dan setelah pemberian obat, mengecek label obat, mengetahui reaksi obat, mengetahui efek samping obat, hanya memberikan obat yang disiapkan diri sendiri. Penting, tempat obat itu apa yang termasuk di dalam tempat obat, yaitu itu tadi. Yang pertama, cek terapinya, cek alerginya, cek keluhan pasien sebelumnya dan sebelumnya sesudahnya, cek label, kemudian efek samping, hanya memberikan obat yang diberikan atau disiapkan oleh diri sendiri. Dan yang kedua, tepat dosis, mengecek dosis untuk anak berbeda dengan dosis untuk dewasa, juga berbeda dengan dosis untuk geriatri. Ya, ini pengalaman kemarin, ibu saya mengalami gangguan dan tidak jadi untuk operasi karena mengingat ada komplikasi antara anestesi umum, general anestesi dengan obat-obat yang biasa beliau minum. Pengecekan hitungan dosis dengan dicek ulang ya, mencampur dan atau mengoplos obat itu pun harus tepat. Rumus yang Anda harus paham
tahun kemarin nggak ada hitungan, termasuk juga hitungan. Tapi kalau saya sih menyiapkan harus, walaupun tahun kemarin tidak ada hitungan, tetapi saya menyiapkan hitungan-hitungan. Saya tidak tahu tahun sekarang, mungkin mikirnya ada hitungan tahun kemarin, atau tahun sekarang dibuat, bisa ada, bisa tidak, tergantung paket soalnya. Oh ya, sebelum saya lebih lanjut, teman-teman, yang membuat soal itu adalah Kemenkes, yang membuat soal adalah Kemenkes dibantu perguruan tinggi. Tentunya nanti Anda harus buka buku-buku, harus baca buku-buku dari Kemenkes. Nanti saya siapkan buku-bukunya supaya Anda bisa baca dari sekarang. Kemudian tepat waktu mengecek, kemudian kadaluarsanya obat, berikan obat dalam waktu rentang 30 menit. Obat yang pertama sudah diberikan, obat kedua diberikan minimal 30 menit, apalagi kalau kita takut ada reaksi antara obat. Tepat pasien, ini harus tepat pasien, Anda lihat gelangnya, gelang termahal, pasien pun bisa juta-juta itu beli gelang itu. menjadi apa ya, menjadi bahan ketawaan kemarin. Ini gelang termahal, kata pasien yang bareng dengan ibu. Gelang termahal, Bu. Ini bukan dari emas, tapi termahal. Saya habis sudah puluhan juta gara-gara beli gelang pink. Gelangnya gelang nama identitas pasien ya. Kemudian tepat cara pemberian dicek. Kemarin juga ada pemberian melalui suntikan, itu ada, derajat nyuntik itu ada. Cara setelah dicabut sudutnya, setelah dicabut jarum, bagaimana cara menariknya? Oh, itu belum ya. Sebelumnya bukan sudah cara menarik, kalau mau kita cara jet track istilahnya, jet track. Bagaimana cara menariknya seperti apa? Kemudian cara cepat pemberian dari sudah, dokumentasi. Yang paling penting dokumentasi. Ya, cek. Jadi tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat pasien, tepat cara pemberian, dan tepat dokumentasi. Kemudian teknik cuci tangan, kemarin cuci tangan juga ada, malah kemarin sebelum saya lupa, itu alkohol untuk cuci tangan berapa persen, minimal harus berapa persen, itu ada tahun kemarin. Oke, kita masuk cuci tangan. Dimulai cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan bersih, menggunakan sabun. Oh, sabun itu berapa detik, untuk alkohol berapa detik, itu ada kemarin ya, saya lupa dituliskan. Nanti di soal-soal, mungkin di soal yang Sabtu ini atau yang malam minggu itu akan saya berikan soal-soal yang seperti itu. Mungkin sedikit berbeda dari soal-soal yang biasa saya berikan. Menggosok bagian punggung dengan jari, Anda langkah-langkahnya, ada 6 langkah ya. Anda harus paham, bersih sela-sela jari 3 kali, mengepal, interlocking, mengepal, menggosok bagian permukaan, kuku jari, kuku tangan, ujung jari dengan tangan bergantian sebanyak 3 kali. Semuanya 3 kali ya. Memutar ibu jari, bergantian, membilas, air mengalir sampai permukaan sikut, gitu ya. Mengeringkan dengan handuk atau bersih atau tisu. Ya. Kemudian tamat deh. Itu untuk catatan hari ini atau yang diberikan, dan nanti ada catatan-catatan lain. Saya mengacu kepada catatan lapangan atau materi-materi yang harus Anda kuasai. Jadi dipastikan saja kalau tidak ada perubahan, kita selalu masuk pukul 3.30 sampai pukul 4.30. Sampai saat ini kita balik ngabuburit ya, program ngabuburit. Jangan lupa hari Minggu kita ada tryout. Anda bisa ikut yang
pukul yang program ngabuburitnya atau program sesuai dengan jadwal Anda. Bisa dikerjakan kapan saja. Nanti linknya pun saya berikan di grup Anda dan grup umum. Terima kasih atas perhatian. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.